Shalom Aku Kids, yuk kita hampiri Tuhan sama-sama hari ini. Semuanya tutup matamu. Thank you Lord. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari angkat kedua tanganmu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, worship You. Haleluya. Ubah hati kami, Tuhan. Oh, pulihkan kami. Biar hati kami penuh dengan kasih-Mu. Oh, ya Rama ya Shana ya Rama ya Rabo. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Penuhi kami. Oh, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ubah hati kami.
Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, katakan sucikan ku. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, oh sucikan ku. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan. Dan kuduskan hati kami Tuhan untuk layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih. Kami sama-sama mau saat teduh. Tuhan berbicara ya. Bikin kami Roh Kudus. Tuntun kami semuanya. Kami mau mendengar Engkau. Kerinduan kami dekat padamu, mendengar suara Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow, halo semuanya, kita mau baca firman. Saat ini kita mau buka di Bilangan, ya. Kita Bilangan pasal yang ke-29. Nah, sebenarnya kakak mau share dulu nih firman yang kita mau baca di pasal ini itu ada Tuhan kasih sebuah perintah untuk umat Israel melalui Musa. Tuhan mau berbicara sama umatnya. Karena banyak, nanti kalian juga bisa baca sendiri ya. Kita langsung aja membacanya di ayat yang ke-36. 36 sampai 40. Kita baca sama-sama, nanti yang akan baca dari 36 adalah kakak. Nanti juga ada Kak Melisa, selanjutnya ada Kak Ivana juga. Nanti balik kakak lagi, lalu yang ayat yang ke-40 kita akan baca bersama-sama ya. Oke, siap? Siap ya, kita membaca firman sama-sama ya. Bilangan 29 ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 kakak akan baca. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. 37 dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Ayat yang ke-38, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 39, itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Kita baca sama-sama ayat yang ke-40 ya. 1, 2, 3. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Wow. Kakak waktu baca ini apa ya? Kita baca sebelum-sebelumnya itu ya. Kalau kalian baca ini harus persiapkan seeva tepung. Mempersembahkan harus domba jantan. Hari yang ke-5, hari yang kedua harus ngapain. Wow, banyak hal. Tapi yang kakak di sini kakak selidiki gitu ya. Kakak ada mau baca yang versi NLT-nya.
bilang seperti ini. So Moses gave all of these instructions to the people of Israel as the Lord had commanded him. Kakak suka kata-kata ini, instruction. Kalau ngomong soal instruction itu ya, kalau kita selidiki ada kata ajar atau mengajar dalam kata-kata instruction. Makanya ada orang itu yang jadi instruktor atau jadi pengajar gitu ya. Kakak seneng banget ada kata-kata ini. Kita bisa lihat di sini gitu ya. Ketika Tuhan berbicara pada umat Israel melalui Musa, kita bisa lihat hatinya Tuhan. Meskipun kita bacanya, aduh ini apa sih kak, kok akhirnya kak harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Banyak hal kalian bisa baca gitu ya. Tapi sama-sama kita mau lihat di sini hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu mau untuk berbicara kepada umatnya loh. Gak hanya berbicara, gak hanya kasih perintah, tapi Tuhan itu kasih instruksi. Tuhan itu juga mengajarkan gitu ya. Oh I love this word gitu ya, mengajarkan. Ketika kita baca ayat-ayat sebelumnya, nanti make sure ya kalian baca juga ya. Ayat sebelumnya ya, menarik sekali. Mungkin kalian akan merasa, gak bosan gitu ya. No, kita sama-sama lihat hatinya Tuhan. Tuhan itu mau berbicara sama umatnya. Tuhan itu mau kasih instruksi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Tuhan itu mau berbicara sama umatnya, tapi gak hanya cuma kasih instruksi aja, tapi Tuhan itu juga rindu untuk setiap umatnya itu mendengar dia. Nih loh, listen, gak cuma hear, tapi listen. Beneran mendengar Tuhan, mendengar suaranya Tuhan. Ya. Itulah kerinduannya Tuhan. Tuhan berbicara, umatnya mendengar. Lalu kak, apa hubungannya kak? Kok waktu kita baca kok ada kayak korban bakaran, harus mengukur tepung seeva dan lainnya, apa itu kak? Apa hubungannya? Simpelnya gini teman-teman, kita renungin sama-sama ya, simpelnya seperti ini. Ketika Tuhan kasih instruksi, Tuhan itu kan mengajarkan. Ketika kasih perintah, Tuhan itu gak biarkan kita sendirian, tapi Tuhan itu kasih instruksi. Apa yang harus kita lakukan. Simpelnya, ketika kita listen, ketika kita dengar suara Tuhan, ada langkah ketaatan yang kita harus ambil juga. Ada actionnya kita juga, kita harus ngapain ya. Ketika kita Tuhan sudah kasih instruksi, kita juga harus melangkah dalam ketaatan itu. Teman-teman, ya kita itu bisa dengar loh suara Tuhan itu lewat banyak hal. Salah satunya mungkin waktu kita baca firman, kita bisa dengar suara Tuhan nih. Lalu ketika kita berdoa, ketika kita saat teduh, lalu apalagi. Bahkan aktivitas sehari-hari pun Tuhan itu bisa berbicara loh. Berbicara kepada kita, mendorong hati kita untuk do something. Tuhan kasih instruksi kepada kita, kasih perintah, gak cuma perintah tapi mengajarkan gimana caranya. Contoh misalnya, kalian suka olahraga gak? Waktu mungkin kalian lagi main basket gitu ya, atau main bola, tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Kalian tergerak untuk, aku harus doakan temanku satu ini ya. Kok aku harus doakan temanku satu ini ya. Atau mungkin waktu kita lihat YouTube gaming gitu ya. Wah lagi asik main game kita lagi asik. Wah asik banget ya ini gamenya ya. Lihat YouTube gaming. Tapi tiba-tiba waktu kita lihat YouTube itu tergerak di dalam hati. Tuhan bilang, ayo doa yuk. Ayo sembah Tuhan. Ayo doakan temanmu itu loh. Doakan temanmu di sampingmu itu loh. Dalam aktivitas sehari-hari pun Tuhan juga kasih instruksi loh. Tuhan juga berbicara sama kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita responi, kita dengar suara Tuhan. Dan kita juga lakukan instruksi yang dari Tuhan ya. Ketika Tuhan kasih perintah, Tuhan itu juga gak cuman oke, kamu gini ya, oke kamu doakan temanmu ya, oke kamu harus ini ya. Tapi Tuhan itu gak membiarkan kita loh, tapi Tuhan itu sekali lagi kasih instruksi. I love this word gitu ya, instruksi. Tuhan itu mengajarkan. Ketika Tuhan menuntunmu, dia tidak akan meninggalkanmu. Ketika Tuhan menuntun kita, dia gak akan meninggalkan kita. Dia akan kasih tahu, dia akan ajari kita, dia akan kasih instruksi apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, so kakak percaya deh, setiap kita, kalian semua gitu ya, kita semuanya hari-hari ini kakak berdoa juga Tuhan berbicara lewat banyak hal dalam hidupnya kalian.
Mau kalian waktu kalian doa, waktu kalian lagi main game, waktu kalian lagi ngapain deh. Setiap hari-hari mau kalian lagi bersih-bersih rumah. Tuhan bisa berbicara sama kalian lewat hal apapun ya. Kita bisa ada 3 poin ini. Simple banget waktu kita baca firman ini ya. Yang pertama adalah listen gitu ya. Dengar perintah yang Tuhan kasih ya. Dalam hatinya kita. Dia akan menuntun kita ya. Dan yang kedua, taat lakukan ya. Minta sama Tuhan juga. Minta sama Tuhan keberanian dan kekuatan untuk kita tuh melakukan apa yang Tuhan instruksikan. Lalu yang ketiga, jangan ragu. Ketika Tuhan sudah kasih instruksi, jangan tahan langkahmu. Jangan misalnya Tuhan bilang, ayo doakan temanmu ini. Jangan ragu. Ayo langsung doakan. Langsung bilang, bro tak doain ya, sis tak doain ya. Langsung doain, jangan ragu. Karena Tuhan besertamu. Ya. Ketika Tuhan menuntunmu, melangkahlah dengan segenap hatimu. Please jangan ragu. Kita lakukan apa yang Tuhan tuntun dalam hidupku dan dalam hidupmu. Ya, simple banget. 3, yang pertama listen, yang kedua taat, yang ketiga jangan ragu. Kakak mau berdoa buat kita semua, kakak juga mau berdoa buat setiap kalian ya. Sama-sama kita doa yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Renner Tuhan berdoa. Buat setiap anak-anakmu yang saat ini sama-sama kita saat teduh. Tuhan kami rindu untuk mendengar suaranya Tuhan selalu. Dalam hidup kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau mendengar suaramu. Kami mau taat juga apa yang menjadi instruksimu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk enggak ragu. Dengan perintah, dengan instruksi yang Tuhan kasih. Tuhan, makasih Tuhan buat firman-Mu. Hal sederhana tapi kami belajar banyak. Makasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berikan kami roh yang mau dengar-dengaran dan taat akan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang lagi online juga. Berkati mereka semua Tuhan. Makasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya, jadi tadi dikatakan tentang instruksi. Waktu kita dengar instruksi, jangan bilang, no, gak suka sama instruksi. Tapi ternyata tadi Kak Rainer ingatkan kembali kalau ada instruksi itu artinya Tuhan tuh sayang sama kita. Selalu ingat, listen, taat, dan jangan ragu. Jadi kalau tadi saat teduh diingatkan Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan diingatkan Tuhan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, segera lakukan. Terus juga boleh share something di kolom komentar ini kalau kalian tadi dapat sesuatu, waktu teduh kalian dapat sesuatu, bisa share. Karena komen-komen kita itu juga bisa memberkati orang lain. Senang sekali saat teduh bersama kalian. Sampai jumpa di saat teduh minggu depan. God bless you. God bless you, bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.